Dulu siap doa dimulai. Untuk memulai kita pembelajaran, kita baca tadarus dulu tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu surat An-Nisa. Kita baca bersama-sama tadarus kita. Baca Quran surat An-Nisa ayat 59. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Afiandika, Hadir Bu. Ananda Priya, Hadir Bu. Al-Syairah, Cantika, oke, Dian Mayasari, semuanya. Tepuk BPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Ya, Anak Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum tajwid mengenai alif lam. Ada berapa alif lam semalam terbagi berapa? Yang pertama, alif lam hamzah. Yang kedua, Maria. Yang dibaca jelas adalah alif lam Maria. Yang dibaca tidak jelas alif lam hamzah. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk mengenai memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Sudah dibaca Al-Qurannya? Sudah. Tadi subuh sudah dibaca? Sudah. Oke, minggu lalu sudah janji hari ini akan membaca Al-Quran lagi walaupun satu ayat. Oke, apa Bu? Kenapa harus Al-Quran yang kita pedomani supaya kita bisa masuk surga? Al-Quran dan hadis itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Supaya apa? Supaya kita berpedoman kepada keduanya. Kenapa Bu? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas semuanya. Perintah mana, yang larangan yang mana. Dan di dalam Al-Quran itu diperjelas kembali di dalam hadis. Jadi ada kaitannya antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran sumbernya kemana, Nak? Allah. Hadis sumbernya kemana? Rasulullah. Nah, Rasulullah diutus ke muka bumi ini itu untuk menyampaikan risalah. Dari mana Bu risalahnya? Wahyunya tadi dari Allah. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan dari Nabi Muhammad itulah diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Jadi ada kaitan antara hadis dengan Al-Quran. Untuk memperjelasnya, yuk kita buat kelompok. Silakan dibuat kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang di belakang kelompok 4. Ya, ayo silakan bergerak. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ke setiap kelompok. Akan dikerjakan, ya. Apa di sini ketuanya?
Beda. Beda. Oke. Tahu, kan di sini yang membaca. Angel. Saudara baca di sini. Udah? Oke. Sekarang apa itu Al-Quran? Kelompok 1 silakan. Okta. Al-Quran adalah wahyu Coba Allah. berdiri, sampaikan ke kawan-kawannya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang turunkan secara berangsur-angsur dan yang membacanya bernilai ibadah. Oke, betul sekali ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui siapa tadi? Malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril yang turun secara berangsur-angsur. Oke, apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran, silakan Brenda berdiri. Apa fungsi Al-Quran yang kamu dapatkan? Fungsi Al-Quran adalah 1. Sebagai pedoman hidup, 2. Sebagai penyempurna kitab sebelumnya, 3. Sebagai wasiat dan petunjuk, 4. Sebagai penentu mana yang hak dan mana yang batil. Oke, tepuk tangan untuk Brenda. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah, hadis itu adalah bersumber kepada Rasul, ucapan perbuatan Rasul. Fungsi hadis apa, Bu? Silakan fungsi hadis. Ya. Stefanus silakan. Hadis adalah sebagai penguat dan pengokohan kembali apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Oke, terus. Memunculkan hukum yang belum pernah diatur dalam Al-Quran. Oke, bagus sekali. Jadi itu fungsi daripada hadis ya nak, memperjelas Al-Quran. Apa contohnya? Mau tahu tuh? Hah? Contoh memperjelas Al-Quran tahu? Tidak. Nggak jumpa di bukunya tadi. Oke, contoh di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Aqimis sholata." Kita disuruh sholat. Ada nggak dalam Al-Quran tata cara sholat? Ada. Ada. Tata cara sholat ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Di mana kita dapat tata cara sholat? Dari hadis. Apa kata Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Maka kita tahulah gerakan sholat itu dimulai dari takbir. Ya, takbir. Itulah contohnya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak semuanya dijelaskan. Dari mana buku penjelasannya? Ada di dalam hadis. Oke, paham semua? Ya. Jadi Ibu harapkan kalian semuanya, yuk sama-sama mulai hari ini jadikanlah Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita. Supaya apa, Bu? Hidup kita terarah. Jika hidup kita terarah, hidup kita sudah terpandu oleh Al-Quran dan hadis, maka kita akan masuk surga. Oke, semangat semua? Semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jadi apa kesimpulan kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan kita hari ini? Oke, Angel, apa kesimpulannya? Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ya, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Bagus, tepuk tangan untuk Angel. Kesimpulan yang kedua, ada yang bisa menyampaikan? Mantap. Teks dalam Al-Quran memerlukan tulisan yang diperinci melalui artikulasi Nabi dengan realistis mencatat Arab saat itu. Oke, jadi Al-Quran itu memperjelas apa dan hadis memperjelas Al-Quran. Yang ketiga, oke,
Dika, silakan. Rasulullah memiliki tugas pokok menyampaikan risalah apa yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Oke, jadi Rasulullah itulah menyampaikan risalah sampailah kepada kita. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Untuk kita semua. Karena waktu sudah habis, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca sama-sama